Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel Lily Farm. Kita kali ini akan belajar bareng bagaimana membangun kandang sapi yang baik dan benar. Ini caranya sangat praktis dan efisien. Mudah-mudahan nanti juga bisa diikuti oleh peternak semuanya. Dulur, mengapa kandang sapi yang baik itu penting? Dalam usaha peternakan sapi, kandang merupakan elemen kunci yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan sapi. Kandang yang baik dan benar tidak hanya memberikan tempat perlindungan bagi sapi, tetapi juga memastikan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk pertumbuhan yang optimal. Dalam artikel ini, dalam konten ini, kita akan membahas langkah-langkah penting dalam membangun kandang sapi yang ideal bagi pemula. Yang pertama adalah penentuan letak dan arah kandang. Letak dan arah kandang memiliki peran penting dalam kenyamanan dan pertumbuhan sapi. Menurut para ahli, kandang sebaiknya menghadap ke arah timur. Itu untuk memaksimalkan pertumbuhan sapi. Jika Anda membangun kandang tunggal, arahkan bagian kepala sapi ke timur. Untuk kandang ganda, arahkan kandang secara membujur utara selatan. Yang perlu dipahami bersama, arah lokasi kandang ini sebagai orientasi dan arah lokasi kandang juga untuk memastikan kenyamanan sapi dan efisiensi dalam operasional. Beberapa pertimbangan untuk menentukan arah lokasi kandang di sini akan dijelaskan secara terperinci. Yuk ikuti. Dulur, yang pertama arah mata angin, arah angin, atau letakkan kandang agar terkena arah angin yang sehat dengan ventilasi yang baik. Ini akan membantu sirkulasi udara yang optimal dan mencegah akumulasi panas atau kelembapan berlebihan di dalam kandang. Yang kedua adalah arah matahari. Jika memungkinkan, aturlah kandang agar mendapatkan sinar matahari dalam sebagian besar hari. Matahari membantu menjaga kandang tetap kering dan mengurangi resiko investasi parasit. Yang ketiga, aksesibilitas. Pastikan lokasi kandang mudah diakses oleh kendaraan untuk pengiriman pakan dan perlengkapan lainnya. Juga pertimbangkan akses yang nyaman bagi peternak untuk memantau dan merawat ternak. Berikutnya adalah ketidakbisingan. Hindari lokasi yang terlalu dekat dengan jalan raya atau sumber kebisingan lainnya, karena ini bisa membuat sapi menjadi stres. Selanjutnya, drainase. Pastikan kandang ditempatkan di area yang memiliki drainase yang baik. Ini mencegah genangan air atau banjir yang dapat membahayakan sapi. Berikutnya, ketersediaan air. Pastikan ada sumber air yang mudah diakses di dekat kandang, baik untuk kebutuhan minum sapi maupun untuk keperluan pembersihan. Yang tidak kalah penting adalah lingkungan sekitar. Pertimbangkan faktor lingkungan sekitar seperti resiko polusi atau gangguan lingkungan lainnya, dan usahakan untuk memilih lokasi yang aman dan stabil. Yang kedua adalah ukuran kandang yang sesuai. Ukuran kandang sangat penting untuk memberikan ruang yang cukup bagi ternak agar mereka bisa bergerak dengan nyaman dan sehat. Berikut adalah panduan ukuran kandang yang direkomendasikan dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang pertama adalah untuk kandang sapi individu. Kandang individu untuk setiap sapi, luas kandang sebaiknya minimal 15 hingga 20 meter persegi. Ini akan memberikan ruang yang cukup untuk berbaring, berdiri, dan bergerak tanpa keterbatasan. Kemudian kandang kelompok. Jika
Anda merencanakan kandang kelompok, pastikan ada cukup ruang bagi setiap sapi. Luas total kandang kelompok harus mengikuti rekomendasi di atas. Kemudian dibagi sesuai jumlah sapi yang akan ditempatkan di dalamnya. Adapun untuk ketinggian kandang, sebaiknya minimal 2,5 meter. Ini memberikan cukup ruang bagi sapi untuk merasa nyaman dan tidak terkekang, atau istilahnya itu ungkep. Kalau tingginya itu pas, sirkulasi udara akan lancar. Perlu juga diingat bahwa dalam memilih arah lokasi kandang, penting untuk mempertimbangkan kondisi iklim, lingkungan, serta ketersediaan fasilitas pendukung lainnya. Sebaiknya Anda juga berkonsultasi dengan peternakan lokal atau ahli peternakan untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah Anda. Selanjutnya, untuk konstruksi kandang itu harus dirancang dengan baik dan terbuat dari bahan yang tahan lama, ekonomis, dan mudah diperoleh. Pastikan kandang memiliki drainase yang baik untuk menghindari genangan air dan saluran pembuangan limbah yang mudah dibersihkan. Dulur, untuk konstruksi kandang yang tepat, memastikan kesejahteraan sapi dan efisiensi operasional. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang berbagai aspek konstruksi kandang sapi. Nah, ini sangat penting ya sebelum kita membangun kandang, sehingga nanti untuk operasionalnya bisa lebih efisien. Yaitu dalam membangun lantai kandang, sebaiknya memiliki kemiringan ringan menuju saluran pembuangan atau sistem drainase. Ini akan membantu mencegah genangan air dan menjaga kandang tetap kering. Kemiringan lantai itu sekitar 5-15 sudah cukup untuk memastikan air mengalir dengan baik. Sedangkan untuk atap kandang harus tahan terhadap cuaca dan memberikan perlindungan dari sinar matahari, hujan, dan angin. Pilihan bahan atap yang kokoh dan tahan lama seperti seng, genteng beton, atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi iklim setempat. Pastikan atap memiliki ventilasi yang cukup untuk mengatur suhu di dalam kandang. Untuk pembuatan dinding kandang sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap gigitan atau goresan sapi. Material yang umumnya digunakan termasuk kayu bambu atau dinding beton. Pastikan dinding memiliki ketinggian yang memadai sehingga sapi tidak dapat melompat atau terlempar keluar. Untuk tempat pakan harus memadai agar semua sapi dapat makan dengan nyaman tanpa merasa terdesak. Untuk sapi dewasa, sediakan lebar tempat pakan sekitar 75 sampai dengan 90 cm per sapi. Pastikan jarak antara tempat pakan dengan dinding cukup untuk memungkinkan akses sapi ke tempat pakan. Selanjutnya adalah sistem ventilasi. Dulur, sirkulasi udara yang baik penting untuk kesehatan sapi dan mengurangi kelembapan di dalam kandang. Pasanglah jendela atau ventilasi di bagian atas dinding atau atap kandang untuk memungkinkan aliran udara yang baik. Hindari menghadapkan ventilasi langsung ke arah angin yang kuat, karena ini dapat membuat sapi merasa tidak nyaman. Kemudian untuk pencahayaan, sediakan pencahayaan alami yang cukup melalui jendela atau atap transparan. Lampu buatan juga diperlukan terutama untuk periode pada saat malam hari. Pasanglah lampu yang memberikan pencahayaan merata di seluruh kandang. Berikutnya untuk tempat tidur dan jerami, sediakan area tidur yang nyaman dengan jerami atau alas yang empuk sehingga sapi merasa nyaman. Yang perlu diperhatikan juga, pastikan untuk mengikuti pedoman dan
ketetapan peraturan setempat yang berlaku dalam proses konstruksi kandang. Selain itu, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli peternakan atau tukang bangunan untuk memastikan konstruksi kandang yang sesuai dan aman untuk ternak Anda. Berikutnya, untuk yang keempat, pembagian kandang. Bagi kandang menjadi beberapa area. Jadi ini harus dibagi. Yang pertama ada area untuk tidur. Tempatkan tempat tidur yang nyaman dan bersih untuk sapi. Gunakan jerami atau alas yang empuk. Kemudian ada area makan. Sediakan tempat makan yang mudah diakses dan terpisah dari area tidur. Terus area minum, pasang tempat minum yang bersih dan terisi air segar setiap saat. Dulur, sebaiknya di kandang juga disiapkan kebersihan dan sanitasi. Menjaga kebersihan kandang sangat penting untuk kesehatan sapi dan mengurangi resiko penyakit. Rutin membersihkan kotoran, mengganti alas tidur, dan menjaga suplai air bersih adalah langkah-langkah yang penting untuk menjaga kesehatan sapi. Fasilitas kesehatan juga sangat penting. Sediakan area dalam kandang untuk penanganan kesehatan seperti pengobatan, vaksinasi, dan pemeriksaan rutin oleh dokter hewan setempat. Ini untuk mencegah terjadinya penyakit yang berimbas pada kesehatan sapi mengalami penurunan. Pemeliharaan rutin ini penting ya dulur. Lakukan pemeliharaan rutin terhadap kandang termasuk pemeriksaan konstruksi, perbaikan, dan pembaruan sesuai kebutuhan karena ini menentukan kenyamanan dari sapi. Jangan sampai nanti atapnya roboh mengenai sapi. Pemisahan hewan ternak. Jika Anda memiliki beberapa kelompok sapi, pastikan untuk memisahkan mereka berdasarkan usia, jenis kelamin, atau kondisi kesehatan. Hal ini membantu mencegah pertempuran atau dominasi yang tidak diinginkan. Ini kalau untuk kandang koloni ya, kita sebaiknya memisahkan, misalkan ada yang sakit itu harus dipisah. Berikutnya, pemberian gizi yang baik. Pastikan sapi mendapatkan pakan yang cukup dan berkualitas. Konsultasikan dengan ahli nutrisi hewan untuk mengatur ransum atau pakan yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas sapi sehingga sapi tetap sehat dan kuat. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan pengembangan kandang. Seiring berjalannya waktu, Anda mungkin ingin memperluas kandang atau melakukan perbaikan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan sapi. Jadi kalau kita sudah ternak itu kadang-kadang itu kita kepingin memperluas untuk membuat sapi itu nyaman. Oke dulur, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan mengikuti panduan ini, untuk peternak pemula dapat membangun kandang sapi yang baik dan benar. Kandang yang dirancang dengan baik akan membantu dalam mengoptimalkan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas ternak sapi. Ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan ahlinya yang ada di tempat Anda.